Balik lagi bareng gue Arya. Dan sekarang gue mau ngomongin film superhero yang paling gue tunggu tahun ini. Apalagi kalau bukan The Flash. Ini adalah film 3 terakhir ya sebelum DC Universe tutup alias udahan DC Universe yang sekarang. Dan kalau nginget-nginget DC mau tutup ya, sebenarnya gue tuh udah nggak begitu berekspektasi banyak sih sama film-film DC selanjutnya ya. Karena mau sebagus apapun udah bakal diganti guys sama DC-nya James Gunn. Dan itu terjadi sama The Flash yang baru aja gue tonton kemarin ya pas premiere. Ini salah satu film DC terbaik setelah Zack Snyder Justice League yang gue tonton. Gue gak bisa berkata apa-apalah, pokoknya pas kemarin nonton di bioskop itu semua tepuk tangan, semua teriak-teriak, semua ketawa, ngakak, pokoknya pol banget lah, pol pokoknya pengalamannya. Karena emang gue nonton dengan crowd yang tepat ya, karena emang kan Flash itu karakternya nggak serius ya. Barry Allen itu emang karakternya kocak gitu, dan di sini si Andy Muschietti gitu ya sebagai sutradara tahu banget gitu potensi karakter Flash ini gimana. Dan dia emang bener-bener bikin ceritanya itu menyenangkan, seru, dan banyak komedi. Tapi komedi yang emang pada tempatnya gitu, tidak merusak cerita, nggak bikin lu terdistraksi. Komedinya juga justru yang bikin perkembangan karakter Barry Allen itu makin kerasa ya. Apalagi nanti kan di sini si Barry Allen ini ketemu sama Barry Allen di alternate universe yang tanpa sengaja dia bikin gitu. Dan itu tuh menurut gue oke banget sih. Gue pikir ya pertemuan dua karakter ini tuh emang cuman bakal nambah bego-begoan doang gitu, tapi ternyata enggak gitu. Dua orang yang berbeda timeline ini tuh justru jadi saling menguatkan satu sama lain gitu, dan bikin motifnya jadi lebih oke sih menurut gue ya. Dan ngomongin tema multiverse ya, oke lah kita harus akuin ya, multiverse ini emang jualan banget ya dari semenjak apa ya, semenjak film-film superhero sebelum ini gitu kan. Kemarin aja Spider-Man multiverse gitu, dan emang keren sih multiverse itu kalau diulik gitu ya. Jadi mau gimana-gimananya, tapi yang mungkin bikin tema multiverse jadi nggak boring di film The Flash ini menurut gue motifnya sih. Karena ini personal banget, soal orang tua gitu ya. Itu yang bikin drama film ini nampol banget. Pokoknya siap-siapin aja lah tisu ya di endingnya nanti gitu. Pas Barry ketemu ibunya, aduh udahlah, gue nggak kuat lah itu. Dan motif personal ini yang menurut gue bikin The Flash jadi kayak lebih membumi gitu. Nggak ngomongin soal ngelawan monster, ngelawan alien yang ingin menghancurkan bumi dan lain-lain gitu. Jadi ya ini pilihan yang tepat sih. Opening film ini pokoknya lu nggak boleh melewatkan. Gue suka banget, gila ini opening film The Flash ya. Dari mulai si Flash lari ke Gotham gitu ya, dari Central City, anjir itu oke banget. Andy Muschietti itu kayaknya tahu banget gitu nge-treat karakter ini kayak gimana gitu, dan dia berhasil ngeliatin di opening film ini yang menurut gue kayak Justice League mini gitu ya. Pokoknya nanti ada karakter yang itulah nongol, dan dia nongol diiringi scoring itu langsung lah bulu kuduk gue merinding parah. Kalian udah tau lah siapa ya yang gue maksud, gue gak akan nge-spoil. Tapi pokoknya setiap karakter itu muncul diiringi scoringnya, udahlah tidak ada duanya guys. Gue langsung kayak teriak-teriak sendiri anjir kemarin. Tapi kemarin gak sendirian sih teriak, semuanya teriak asli, saking happy-nya gitu. Emang Zack Snyder ini universe-nya bisa tetap jalan asal sutradara-sutradara yang lain punya stylenya sendiri aja gitu, nggak usah harus ngikutin stylenya Zack Snyder. Terlihat di sini. Tapi ya udahlah ya, percuma ngomel kayak gitu juga karena tahun depan tutup ya gitu. Jadi ganti film, ganti semuanya guys. Ingat, gue ingetin itu tiap 5 menit sekali biar kalian tahu. Dan pasti yang banyak bikin orang penasaran bagaimana performa Michael Keaton sebagai Batman. Wah udahlah, film ini tuh kayak surat cinta sih kayaknya buat Batman-nya Michael Keaton gitu. Sekaligus secara nggak langsung mengukuhkan kalau Batman Michael Keaton itu masih Batman yang paling oke, paling ikonik, dan paling terbaik gitu dari generasi ke generasi sekarang ya. Dan ngelihat Michael Keaton udah uzur gitu, tetap pakai kostum Batman, tetap karisma Bruce Wayne itu kerasa gitu. Serasa kayak balik lagi ke masa kecil gue dulu nonton Batman. Dan gilanya lagi, setiap adegan Batman, scoringnya Danny Elfman keluar juga. Wah itu gila sih, itu langsung. Itu pas gue nonton kemarin semua tepuk tangan. Dan kerennya lagi, setiap adegan fightingnya Batman tetap scoring Danny Elfman itu yang dipakai gitu. Jadi film ini tuh bisa seamless gitu, ganti-ganti scoring. Pas adegannya Batman langsung masuk lagi scoring Danny Elfman. Pas ganti Flash, ganti lagi yang lain. Gue ngerasa gak keganggu gitu, dan itu keren sih, parah. Pokoknya nanti pas lawan Zod, pas Batman pakai Batwing itu dengan scoringnya Danny Elfman, wah gila men. Apa jadinya ya kalau Batman Michael Keaton tetap dibuat di masa sekarang? Kayaknya udah se-epic ini sih, gue yakin. Dan selain Batman, jangan lupakan juga Supergirl ya. Wah itu juga salah satu scene stealer sih menurut gue. Tapi gue sayangin banget screen time-nya Supergirl sebenarnya nggak segitu banyaknya sih.
Jadi gue agak sedih sih. Maksudnya di sini dia itu kondisinya itu kayak baru diselamatin gitu setelah disiksa entah berapa lama gitu. Jadi kayak amarahnya itu masih kerasa banget. Ini di trailer juga ada sih. Pas dia ngomong what did you do ke si Zod itu wanjir gila. What did you do? Bergetar gue cuy. Itu ngingetin gue ke adegan General Zod pas di Man of Steel. Pas yang ngomong I will find him. Wah, I will find him. Itu kan kayak teriak tapi pakai urat terus kayak emosi banget. Nah di sini tuh Supergirl oke juga gitu ngeluarin amarahnya. Dan karena film ini emang menyenangkan gitu ya, dia juga bisa menyampaikan konsep-konsep yang kompleks secara menyenangkan juga gitu ya. Salah satunya pas Bruce Wayne nerangin konsep multiverse. Wah itu kayaknya analogi terbaik yang pernah ada di film superhero, menerangkan multiverse lewat sehelai spaghetti. Anjir itu keren banget. Dan itu pun masih disisipin komedi-komedi gobloknya si Barry Allen gitu. Tapi itu tetap gak bikin esensi konsep multiverse ini kabur gitu. Terakhir tentu saja yang pasti ditunggu-tunggu semua orang adalah cameo siapa aja yang nongol di sini. Gua nggak akan sebutin siapa aja, tapi siap-siap aja kalian ngitung ada berapa Superman di sini, ada berapa Batman di sini, ada berapa Flash di sini, ada berapa Supergirl di sini. Pokoknya itu semua yang mind blowing. Bahkan ada salah satu Superman yang paling ditunggu-tunggu yang ya ini gue nggak akan ngomongin Superman yang kemarin ya. Pas dia nongol langsung itu semua orang teriak kegirangan. Kayaknya cuman buat orang yang pernah merasakan era dan rumor Superman itu kali ya. Nggak tahu kalau anak generasi sekarang tahu nggak ya. Tapi intinya pas dia nongol semuanya kayak anjir gila. Itu gila sih ya. Cameo di sini emang fungsinya emang kayak fan service aja sih, benar. Tapi ya nggak banyak. Jadi emang bener-bener nanti di klimaks banget gitu keluarnya. Jadi gua nggak ngerasa keganggu juga sih. Oh gara-gara ada cameo ini jadi terdistraksi, nggak juga gitu. Kalau dipikir-pikir sih sedih juga sih, kayak fan service kalau DC Universe yang ini akan berakhir gitu. Jadi kayak salam perpisahan aja gitu. Ya kita nggak akan bisa nonton lagi DC Universe yang ini gitu. Tapi hidup harus move on guys, seperti Barry Allen di film ini. Dia juga harus move on, melupakan kenangan pahit ibunya. Anjay, gokil. Dalam juga ya. Itu dia yang bikin The Flash ini personal karena dalam gitu, dilihat dari sisi manapun. Tapi kalau ngomongin yang kurang gua suka ya, ini kayaknya udah jadi isu banyak orang yang udah nonton film ini duluan ya. CGI-nya itu emang bukan yang bagus banget. Maksudnya CGI-nya menurut gua decent gitu. Tapi ada beberapa part yang emang kayak aduh kok kelihatan kaku banget ya. Bahkan gua ngerasa di satu sisi emang ini tuh sengaja dibikin kayak gini biar feel-nya kelihatan kartunis gitu. Ada beberapa yang menurut gua fatal banget gitu. Karena di sini kan Barry Allen sering berdua ya, dua orang yang sama. Nah, ada beberapa momen yang dimana si Barry Allen yang satu itu mukanya tuh kayak kaku banget gitu. Bahkan beberapa kostum gitu di sini ya. Kostum Batman sih yang gua sedih ya. Kita tahu sendirilah Batman-nya di era Zack Snyder, kostumnya detail banget kan, kayak bener-bener kostum tempur gitu yang udah dipakai berkali-kali. Kelihatan hancurnya gitu kan. Di sini tuh kayak nggak ada tekstur gitu loh bajunya. Jadi kayak ya elah. Untung nggak banyak sih ya. Agak kurang puas sih gue dari segi CG yang ditampilkan. Tapi ya emang film ini skalanya gede sih. Maksudnya Andy Muschietti bisa bikin tetap si spektakelnya kerasa gitu di beberapa part. Apalagi nanti pas lawan Zod. Untungnya sih cerita komedi sama actionnya seru banget. Jadi gue nggak ngerasa kepikiran terus itu CG yang kayaknya kurang sempurna itu gitu kan. Biasanya kalau lu nonton film yang CG-nya tuh jelek banget tuh kayak kepikiran aja terus. Kalau itu enggak sih, karena emang ceritanya bisa ngebawa penonton untuk terus menikmati gitu. Terus ngomongin plotnya juga ya, ada dua momen penting yang menurut gua di sini kayak terlalu cepet sih. Si Barry Allen dapat kekuatannya balik, sama momen si Supergirl mau bantuin mereka lawan Zod gitu. Itu tuh menurut gua kayak momen penting sih, cuman kayak di sini emang terlalu cepet aja gitu bagi gua ya. Tapi ya mau gimana lagi, film ini durasinya udah hampir 2,5 jam gitu. Jadi kayak emang harus sepadat itu sih. Ya intinya dengan durasi sepadat itu ya emang harus ada yang dikorbanin sih. Mungkin kita diajarin buat ini aja ya, ikhlas seperti Barry Allen di sini nanti di akhir. Tuh kan, apapun yang terjadi di film itu sesuai sama temanya. Asli, lu harus let go. Dan ngomongin real villain sebenarnya ini kayaknya udah nggak spoiler lagi ya, karena orang udah pada nebak kok musuh sebenarnya kan Dark Flash ya. Gua mengharapkan ada showdown seru gitu antara para speedster ini, tapi ya itu cuman harapan gue ya. Cuman di sini ya karena menganut sistem grandfather paradox, asik.
Buat yang sering nonton film time travel pasti tau lah ya paradoks yang gue maksud tadi itu apa. Cara kalahnya itu ya udah sesimpel itu aja gitu, karena pakai grandfather paradox ini gitu. Ya nanti kalian lihat sendirilah, pasti ngerti gitu ya. Cuman ya tadi gue harapnya sih bakal ada pertarungan seru gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih. Yang penting esensi dari kenapa ada Dark Flash ini kan gitu. Dan ya itu udah dapet sih bagian situnya gitu buat gue. Dan mungkin yang personal buat gue sih kayaknya Warner Bros itu benci banget Henry Cavill ya. Emang tahi lah anjir, masa Henry Cavill gak ditongolin, mukanya kayak sekelebat pun kagak gitu ya. Itu apa maksudnya coba, anjir. Agak kecewa sih, tapi ya ini mah personal aja ya. Karena menurut gue Henry Cavill itu masih jadi Superman yang oke di era sekarang. Dan terakhir tentunya after credit scene ya, bakal ada satu di ujung banget setelah credit scene kelar yang menurut gue paling gak guna. Karena ya gue sebel aja sih, maksudnya di situ kayak masih nyisa 2 film lagi ya secara teknis. Masih ada Blue Beetle sama Aquaman. Cuman kayak after credit scene-nya cuman buat senang-senang aja sih, atau kayak biar adil aja gitu, biar semua member Justice League ada screen time-nya. Tailah. Tapi overall The Flash ini bener-bener film superhero yang udahlah kalau lu suka DC kayak gue, apalagi DC Universe yang kemarin yang udah dibangun Zack Snyder, gue jamin lu suka. Dan kejutannya pun masih ada sampai nanti ending banget. Siap-siap aja teriak lagi ya. Tapi ini kejutan yang udah gue predictable sih. Kalau kalian nonton live stream kita yang ngomongin film bulan Juni, pas bagian ngebahas The Flash itu udah pernah dibahas sih, dan ternyata jadi kenyataan juga gitu di film ini. Jadi gue nggak kaget sih, tapi pas itu keluar tetap aja sih semua orang pada wow gila. Ya nanti kalian tahu sendiri lah ya. Dan ingat, itu tetap tidak berefek apapun sama ceritanya. Jadi itu mah fan service. Balik lagi ya, kalau skornya dari gua 8/10, ini salah satu film DC paling menyenangkan dan yang paling menyedihkan. Karena dengan film ini kita melihat potensi DC-nya Zack Snyder itu banyak, tapi harus berakhir di tahun ini. Itulah hidup, dunia harus terus berjalan dan kita harus ikhlas seperti Barry Allen mengikhlaskan ibunya. Aduh, sampai berapa kali gue ngomong itu ya, udah nggak kehitung. Ya udah, kalau udah nonton The Flash hari ini, komen juga menurut kalian gimana filmnya. Apakah ini film DC yang memuaskan kalian, atau ini film DC yang ya gini lagi. Silakan komen aja ya. Dan seperti biasa, kalau udah komen jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Sampai ketemu lagi di dunia DC yang baru. Enggak sih, masih ada 2 film DC lagi ya. Ya udah, kita tungguin aja lah ya, Blue Beetle dan Aquaman 2. Sampai ketemu lagi. Bye bye.